hari ini Selasa 3 Januari 2023, tahun baru masih anget-angetnya ya. Dan ada kejutan bukan kejutan sebenarnya, ada berita yang penting di Bursa Efek Indonesia, yaitu suspend Garuda Indonesia dicabut pada hari ini. Dan walaupun ditutup negatif, ternyata efeknya pada perusahaan sejenis, yaitu di sini CMPP, AirAsia, dan juga IATA. IATA ini perusahaan investasi ya. Jadi dia juga punya anak perusahaan di penerbangan tapi juga di tambang batubara. Ini adalah grup dari MNC Group yang 2002 kemarin itu di restrukturisasi penempatan anak perusahaannya. Jadi dia berubah menjadi holding. Dulunya bukan holding yang membawai banyak perusahaan. Kemudian apa yang menjadi berita menariknya? Ini adalah 13 saham yang hari ini mengalami kenaikan tertinggi. Yang tertinggi adalah HITS Humpus Intermoda 23,94. Yang terendah adalah PSGO Palmas Rasi 5,44%. Sedangkan 4 besarnya adalah, kalau kita lihat HITS hari ini tadi ada konferensi pers ya. Itu sebetulnya mengkonfirmasi berita tanggal 8 Desember kemarin tentang Humpus ini menyewa kapal dari Korindo ya dengan opsi beli. Itu dianggap positif karena menaikkan total asetnya, menaikkan tool untuk dia bekerja gitu. Dan hari ini setelah konferensi pers, sangat sakti sekali, setelah konferensi pers langsung naik hampir 24% gitu ya. Jadi ini cukup bagus. Dan seperti yang saya bilang tadi, CMPP ini adalah perusahaan AirAsia, mendapat angin segar dari dilepasnya Garuda. Kemudian IATA ini juga mempunyai anak perusahaan di penerbangan sehingga ikut naik. Dan BRIS ini dianggap sukses tanggal 26 kemarin, dia melakukan tag issue dan oversubscribe katanya 1,4%, jadi cukup masuk akal. Yang ini nanti kalau saya bahas kelamaan gitu, langsung saja kita ke topik utamanya gitu ya. Tapi kalau kalian mau kasih komentar untuk 5-13 ini silahkan. Kalau kita lihat dari total asetnya, ini adalah grafik total aset, ini adalah kenaikan total asetnya. Kita lihat di sini IATA memang naiknya tinggi karena kenaikan ini dipicu oleh sebetulnya bukan oleh kenaikan yang sebenarnya, tapi oleh restrukturisasi grup MNC gitu ya. Makanya sampai 226% karena anak perusahaannya dimasukkan ke jadi subnya holding IATA ini. Jadi IATA ini asetnya menggelembung tinggi. Itu hal yang wajar, tapi juga sedikit banyak mempengaruhi pasar gitu ya, karena melihat. Kemudian kalau kita lihat yang tertinggi IATA tentu saja 226, kemudian SIP ini juga perusahaan pelayaran. Kemudian Excel, provider kartu GSM, Excel, kemudian WMPP ini perusahaan yang baru ya, Widodo. Jadi enggak saya sertakan gitu ya. Di sini pun total setnya saya hapus. Kemudian BRIS saya tutupin gitu ya, karena saya anggap enggak valid gitu ya. Bukan enggak valid secara angkanya, tapi enggak valid untuk dibandingkan dengan perusahaan yang sudah lama gitu. Perusahaan yang baru itu gimana ya, belum memiliki track record gitu. Jadi kalau dibandingkan nanti bikin bias gitu ya. Kemudian yang terjelek adalah kemudian untuk tren 30 harinya ini adalah beta, ini adalah kemiringan beta adalah, dan ini adalah grafik secara 30 harinya. Di sini kalian bisa dapat membandingkan dengan mudah gitu ya. Saham mana yang mengalami tren cukup kuat dan cukup banyak, dan juga beta linear ini adalah kemiringannya. Kalau negatif artinya dia turun. Ini seperti gradien gitu ya dalam matematika. Kalau
Ya memang gradien saya tulisnya. Kemudian yang positif ini berarti naik trennya, tren 30 harinya. Dan inilah spread. Spread itu lebar fluktuasinya gitu ya. Kalau tinggi spreadnya itu berarti saham ini sangat volatil, sangat naik turunnya sangat tajam gitu selama 30 hari. Ini adalah kenaikannya dan yang terbaik di 30 hari adalah SIP, PSGO, BRIS, YMPP, BRPT. Barito Putra Pasifik ini. Kemudian yang terjelek adalah WMPP, dia turun sudah 25%. HATM, makanya saya tutupin tadi ya. Soalnya sudah saham baru itu sekali lagi saya nggak pernah, jarang sekali masuk ke saham baru karena rawan untuk terkoreksi. Kemudian TFGO, IATA, dan FREN. Kemudian ini adalah tren 400 hari sama, ini adalah trennya 400 hari. Kenapa saya pilih 400 hari? Karena ini mewakili kenaikan aset yang juga 4Q. 4Q itu artinya 4 triwulan, artinya setahun. Tetapi karena adanya jeda waktu laporan keuangan, otomatis saya perpanjang harinya tidak 365 hari, tapi jadi 400 hari. Kemudian ini spreadnya sama, semakin tinggi spreadnya ini berarti saham ini semakin fluktuatif gitu ya. Kalau kita lihat ini CMPP ini AirAsia dulu waktu suspendnya dibuka pertama juga menjulang tinggi, kemudian berturut-turut turun sampai sekarang, makanya spreadnya ini sangat tinggi sekali, tapi sampai sekarang dia sudah naik 12%. Kemudian IATA ini juga menjulang tinggi, kasusnya sama ketika dia mulai direstrukturisasi holdingnya, naik tinggi, kemudian mulai terkoreksi secara teknikal. Hal itu sebetulnya wajar karena kenaikan ini lebih ke psikologis ya. Jadi saham-saham yang naiknya didorong oleh psikologis, biasanya itu koreksinya juga sepadan gitu ya. Jadi dan ini adalah saham-saham yang trennya terbaik, IATA. HATM ini saya tutupin juga karena ini nggak mau wakili. Kemudian HITS, Humpus Intermodal tadi, kemudian SIP, dan kemudian di sini ada WMPP yang terjelek, PSGO, BRIS, PAS, dan FREN. Ini artinya selama setahun 2002 kemarin tuh dia turun cukup tajam saham ini selama setahun, dan siapa yang pegang saham itu. Tapi ini adalah helikopter view ya. Ini adalah saya di sini sharingkan tentang bagaimana sih memilih saham, karena kenapa saya memilih 13 saham dengan kenaikan tertinggi, karena yang pertama adalah karena saham yang bergerak itu akan cenderung bergerak, dan saham yang diam akan cenderung diam. Sampai kapan kita akan menungguin saham yang tidur untuk naik? Karena walaupun sudah restrukturisasi, perusahaan saham itu perlu momentum, perlu trigger untuk bergerak. Nah, disinilah saya mau menghadang trigger tersebut. Ketika trigger itu positif dan dianggap sesuai dengan kenaikan total asetnya, disitulah kita masuk. Seperti itu. Semoga video ini membantu Anda memilih saham dengan lebih bijak berdasarkan data, karena bagaimanapun juga perusahaan yang berkembang tersebut, perusahaan yang berkembang akan cenderung sahamnya juga baik, karena walaupun orang banyak cerita tentang bandar dan sebagainya, manipulasi saham, pada akhirnya kalau kita lihat saham-saham yang sekarang ini ada di papan atas, performanya memang bagus selama bertahun-tahun terakhir. Oke, thank you, see you next time. Jangan lupa like and subscribe.